lanjutkan lagi berkaitan dengan praktikum 1 algoritma dan pemrograman lanjut, yang dimana ini ada kelanjutan dari konsep UUP yang sebelumnya. Outline dari materi ini berkaitan dengan class definition, lalu creating examples of the class person, assignment, printing out object, providing class comment. Lalu ada juga dengan beberapa materi praktik yang lain ya, dan juga ada keyword untuk mendelete suatu objek di dalam UUP, ada juga automatic memory management dan juga intrinsic attributes. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana kita bisa membuat satu objek di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama mungkin bisa dikenalkan dulu dengan tipe-tipe data yang pernah mungkin sebelumnya sudah pernah dipelajari. Misalnya kita memprint out type 4 ya. 4 di sini kita tahu bahwa angka 4 itu adalah sebuah integer. Lalu ada 5,6 itu adalah sebuah float. Lalu true itu adalah suatu boolean. Stresna itu adalah suatu string misalnya. Lalu kita punya tipe angka yang kita bungkus dalam bracket ya, 1, 2, 3, 4 itu adalah list misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mungkin di dalam satu objek kita mempunyai tipe dan juga kelas tertentu ya. Ini memang kelasnya adalah kelas integer begitu. Nah, kita selain membuat built-in function miliknya Python ya, kita bisa juga nantinya bisa membuat ya, suatu objek dengan versi kita sendiri gitu. Nah, makanya kita akan bahas praktiknya dalam berkaitan dengan UUP ya. Nah, bagaimana cara mendefinisikan kelas ya? Ini sebagai contoh, kita akan menuliskan secara eksplisit ya, ada kelas di situ. Ya, ada kelas, lalu name of kelasnya apa? Ya, lalu dibarengi mungkin di dalamnya nanti ada semacam mungkin parameter atau ada atribut ya. Lalu ada juga nanti kita inisialkan konstruktornya. Lalu ada attributes dan juga methods ya. Nah, ini akan kita ulas lebih dalam. Nah, ini sebagai contoh, ada class person, yang dimana functionnya itu adalah kita buat konstruktornya dulu. Kita sebut itu adalah memang konstruktor ya. Konstruktor itu sebagai pembentuk objeknya nanti. Ya, dibarengi dengan kata kunci self. Kenapa ada kata kunci self? Ini akan menunjuk bahwa data-data yang sudah kita assign di dalam parameter ini akan menuju ke dirinya sendiri, ke objek itu sendiri. Makanya di sini kita definisikan ada name, ada age ya. Lalu dengan kata kunci word kita definisikan self.nama sama dengan name, self.age sama dengan age gitu. Lalu itu berkaitan dengan ada konstruktor dan juga parameter name dan juga age ya sebagai atributnya. Lalu kita bisa juga untuk membuat nanti metode ya, mungkin ini yang saat ini belum dibahas ya, tapi nanti kita bisa tambahkan konstruktor, selain konstruktor yang dijadikan sebagai metode, kita akan bisa mendefinisikan metode-metode selain yang ada di konstruktor. Misalnya kita punya definition function untuk menambahkan tanggal lahir ya misalnya, atau kita menambahkan fungsi untuk validasi suatu inputan name atau umur yang dimana inputannya tidak boleh berupa angka misalnya. Ya misalnya kalau di dalam name itu harus string, tidak boleh angka, atau sebaliknya di dalam umur tidak boleh string ya, itu harus angka, atau di dalam nama itu harus berupa string ya. Kalau di dalam umur harus angka, tidak boleh string begitu. Sehingga pengaturan itu bisa kita atur di dalam method atau function gitu ya. Nah, ini contoh creating example of the class person. Ya, ini kita punya P1 adalah person John dengan umur 36, P2-nya Bob ya, umurnya 21. Ini sebagai contoh saja. Nah, di mana masing-masing P1 maupun P2 ini punya accessing memori biasanya ya. Pasti ada perbedaan penyimpanan memori di dalamnya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ID dari P1 itu sekian ya. Lalu juga ID P2 juga sekian. Ya, walaupun
dengan penamaan yang penamaan yang sama, tapi identifiernya nanti dalam P1 dan P2 itu juga berbeda di dalamnya begitu. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengassign? Ya, kita mengassign misalnya P1 itu adalah person John 36. Kita masukkan lagi ada PX variabel baru yang menyimpan P1. Nah, sehingga nanti ketika kita accessing biasanya memorinya pasti beda, ya pasti beda nanti. Nah, kita misalnya P1 sama PX dirujuk ke John 3 dan umurnya 36, yang P2 dengan umur 21. Ya. Nah, sehingga kita print out nanti hasilnya harusnya identifiernya berbeda ID-nya. Ya. Ya. Atau dibalik PX-nya itu tadi tetap di John 3 dan umurnya 36, P1-nya dirujuk ke pub yang umurnya 21. Nah, ini akan identifiernya akan masukkan ID yang berbeda. Atau kita printing object ya, misalnya P1 itu person object at. Nah, ini ada okta desimal ya. Nah, ini bisa kita print out ya. Mungkin ada sekitar 16 digit ya untuk menghasilkan identifier yang berbeda dari variabel P1 juga dan juga P2. Lalu bagaimana cara mengaksesing objek dari atribut ya, dan juga bagaimana mendefinisikan default string dan representasinya. Nah, kita bisa panggil kan, kalau dari konstruktor yang sudah kita buat kita punya modal name sama age sebagai atribut. Makanya kita bisa p1.name is, p1.age ini secara print out untuk mengakses objeknya tadi. Oh, John-nya itu umur 36. Ya, Pub itu umur 21. Nah, tinggal kita panggil aja ya sesuai dengan penamaan objek yang sudah kita tuliskan di atas. Yang penting objek P1, P2-nya sudah dihasilkan dulu sebelumnya dengan cara seperti ini. Ya, P1 sama dengan person sekian, P2 person sekian, gitu. Sesuai dengan penamaan argumentasinya tadi. Lalu bagaimana mendefinisikan default string representation di sini? Nah, sebagai contoh kita punya suatu string ya. Nah, ini bisa kita tuliskan def dengan kata kunci def ya. Lalu underscore 2 kali string underscore lalu dengan kata kunci self di dalamnya. Nah, maka dari itu kita bisa buat ya, selain konstruktor kita bisa memprint out hasil nama dan juga string dari umur. Nah, ini biasanya kalau is itu kan berupa integer. Nah, kita ubah stringnya agar menyesuaikan dengan default representationnya stringnya Python. Kita buat def underscore 2 kali string self. Maka nanti dia akan mengubah ya keluaran dari nama dan usia itu menjadi sebuah string nantinya. Ya, sehingga nanti kita print out hasilnya sama ya. John is 36 atau Pup is 21. Nah, selain itu kita bisa juga menyediakan ya di dalam kelas itu berupa komen atau komentar. Jadi seperti yang mungkin sudah dipelajari sebelumnya, docstring ya. Docstring itu kita bisa buat petik 2 sebanyak 3 kali dengan keterangan. Misalnya di dalam class person itu kita berikan an example class to hold a person name and age misalnya. Nah, misalnya kita ingin menampilkan bahwa kelas ini memang untuk menyimpan suatu nilai nama dan juga umur. Gitu. Sehingga nanti jelas apa tujuannya dari penggunaan kelas tadi. Selain itu kita bisa buat adding a birthday method ya. Jadi menambahkan metode untuk misalnya di person itu perlu kita tambahkan ya mungkin ulang tahun misalnya ya. Nah, ini kita bisa berikan fungsi ya, print out happy birthday you were. Nah, ini koma self.age. Umurnya berapa? Self.age plus 1. Kita tambahkan 1 tahun berikutnya. Ya, sehingga nanti kamu saat ini adalah berumur sekian. Ini. Ya, jadi ini sebagai contoh untuk penambahan metode di dalam kelas. Bebas kita bisa menambahkan berapapun jumlah metodenya. Lalu defining instance method ya. Bagaimana kita bisa mendefinisikan instance di dalam metode. Nah, ini sebagai contoh misal kita punya tambahkan satu fungsi namanya calculate underscore pay. Lalu ada parameter yang namanya hours work ya.
Nah, ini ada rating of P-nya 7,5, lalu dengan conditional if else-nya, di mana kalau dia umurnya 21, berarti rate of P-nya itu ditambahkan 2,5. Ada bonus, ada bonus. Tapi kalau dia tidak ada, ya tidak diberikan tambahan 2,5 tadi. Hanya nanti ya dia akan berikan nilai defaultnya ya sesuai dengan rentang gajinya saja tanpa tambahan 2,5 tadi. Kalau dia memang umurnya lebih dari sama dengan 21, maka return nilainya adalah our work itu akan dikalikan dengan rate of pay-nya tadi. Ya, sehingga ada tambahan di situ. Ya. Nah, ini juga ini ada perbedaan ya. Jadi kalau yang siapa itu yang Adam dengan umur 19 tahun ya, dia kan berapa ini? Yang pup itu umur 21, maka yang umur 21 ini berarti dia mendapatkan bonus ya 2,5. Karena dia umurnya lebih dari sama dengan 21. Karena dia 21 dia dapat. Tapi kalau yang P3 Adam karena dia umurnya 19 di bawah 21, maka dia tidak dapat tambahan 2,5. Ya hanya dikalikan antara 40 ya. Nanti dikalikan dengan 7,5 gitu kan. Tanpa tambahan rate of pay. Itu ya mungkin rate of pay-nya 0 begitu kan. Ya maaf, rate of pay-nya berarti berapa ini? 7,5. Nah, itu kalau 7,5 kali 40, berarti itu nilai default-nya untuk salary-nya si Adam, ya. Tapi kalau ada tambahan 2,5, ya, itu nanti dikasihkan ke PUB, ya, dengan besarannya 400, ya. Berarti nanti 7,5 dijumlahkan dengan 2,5 dikalikan 40, totalnya dapat ketemu 400. Itu salary-nya. Oke, baik. Lalu terkait dengan bagaimana mendeskripsikan instance method juga kita bisa tambahkan function is underscore teenager, yaitu returns of age misalnya kurang dari 20. Ya, ini bisa juga tambahan lagi ya. Ini hanya untuk memberikan output boolean saja, begitu kan? Lalu person class recap ya, ini untuk menggabungkan semuanya dari fungsi-fungsi yang sudah kita buat sebelumnya tadi, kita gabungkan jadi satu, kan recap itu menggabungkan ya, sehingga nanti menjadi suatu satuan metode yang sudah jadi satu dalam bahasa pemrograman Python tadi, dalam kelas person. Lalu tambahan del keyword, ya ini kata kunci untuk menghapus, pakai kata kunci del, ini tujuannya untuk menghapus objek. Kita sudah punya del untuk keyword P1, sehingga kita bisa del P1, maka objek yang sudah kita create sebelumnya, maka akan terhapus. Ketika kita ingin memprint out, ya tentunya nggak bisa tampil ya. Maka akan muncul name P1 is not defined, karena sudah kalau ada istilah konstruktor, ini istilahnya destructor. Jadi kita memusnahkan ya atau menghapus objek itu dari kelas itu. Nah, lalu ada terakhir ya mungkin automatic memory management ya, dimana kita tahu bahwa kalau C maupun C++ itu bahasa pemrograman tingkat rendah, dimana dia sangat dekat dengan bahasa mesin ya, sehingga dalam proses compilingnya atau proses execute-nya itu sangat mudah. Tapi kalau sudah kena di bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti PHP atau Python seperti ini, atau mungkin bahasa-bahasa yang sangat dekat dengan layer application, itu agak berat. Ya, compilingnya berat, eksekusinya juga berat. Ya, maka dari itu dalam proses manajemen memori di dalam Python itu biasanya sih mungkin sudah dilakukan alokasi ya, sudah dilakukan alokasi secara otomatis untuk pelepasan alokasi memori. Itu sehingga nanti programmer cukup memang fokusnya ke logic application-nya saja begitu ya. Nah, nanti mungkin akan muncul bahasa-bahasa pemrograman yang lain yang akan menutupi semua kekurangan di bahasa pemrograman sebelumnya. Gitu. Oke, ini ada lagi intrinsic attributes ya. Ini salah satu mungkin
di mana setiap kelas di Python itu memiliki atribut intrinsik yang disiapkan sama si Python. Ada name, modul, base, dictionary, docstring, class sama yang lainnya gitu kan. Nah, ini kita bisa buat juga ya. Nanti kalau kita ingin tahu person.name itu apa, person._module itu apa, dictionary itu apa, ya docstring itu apa, itu bisa kita print out untuk mengetahui informasi dari kelas yang sudah kita, objek yang sudah kita buat dari kelas itu tadi. Nah, itu silakan nanti dicoba ya sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu eksperimen mandirinya adalah sebagai contoh, silakan dibuat suatu objek dengan kata, misalnya disesuaikan dengan namanya ya, misalnya namanya Fahrudin ya, lalu semesternya saat ini semester berapa ya, lalu berikutnya nilai rata-rata mata kuliahnya itu berapa ya, dan kalau dia mendapatkan nilai rata-rata di atas 81 maka dia akan mendapatkan reward buku, tapi kalau di bawah 81 itu tidak hanya mendapatkan reward ballpoint misalnya. Tapi diterapkan di dalam bahasa pemrograman Python menggunakan konsep Python class gitu. Oke, itu saja mungkin untuk materi praktik ya untuk implementasi di dalam bahasa pemrograman Python untuk kelas. Nanti kita bisa lanjut untuk Python classes untuk praktikum kedua. Ada beberapa contoh yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.